Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan karunia yang tiada terhingga, khususnya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, insan mulia yang menjadi pedoman hidup kita, Nabi besar Muhammad, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang istiqomah berqudwah kepada beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji sirah nabawiyah dengan semangat meneladani akhlak beliau serta bagaimana metode beliau di dalam berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekeliling beliau. Khususnya yang paling penting adalah bagaimana beliau memperlakukan istri-istrinya. Karena Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Maka hendaknya bagi kita semua, khususnya para laki-laki yang berperan sebagai suami, ya, bagaimana kita meneladani figur Rasulullah SAW di dalam membina rumah tangga, di dalam membina rumah tangga yang harmonis, dan bagaimana metode-metode yang beliau tempuh manakala rumah tangga ini menghadapi problematika ataupun konflik. Nah, pada malam hari ini kita akan lebih fokus pada sebuah tema yang spesifik, bagaimana Rasulullah SAW ya mengatasi problematika rumah tangga ataupun konflik pasutri. Ya, karena banyak perceraian terjadi bukan semata-mata karena faktor ekonomi, bukan semata-mata karena ada pihak ketiga, tetapi pertengkaran yang berlarut-larut dan perselisihan maupun pertikaian yang tidak menemui jalan keluarnya. Maka dari itu penting kita membekali diri dengan ilmu yang bermanfaat berupa sirah nabawiyah, contoh keteladanan dari Rasulullah SAW. Ya, karena terkadang rumah tangga ini menjadi hancur bukan tidak ada cinta di dalamnya, tetapi tidak ada ilmu bagaimana merawat cinta itu sendiri. Nah, bagaimana Rasulullah SAW menghadapi problem ataupun ketika ada benih-benih konflik antara beliau dengan istri-istri beliau. Sebagaimana kita ketahui beliau istrinya ada 9, ya. Bapak istri satu aja sudah mumet, apalagi kalau istrinya lebih dari satu. Walaupun keinginan pasti ada mungkin ya, cuman sadar diri ya, tanggung jawabnya akan lebih berat lagi. Kalau kata Ustadz Adian Husaini, perempuan semakin fakih dalam beragama, maka dia akan semakin ridho suaminya berpoligami. Laki-laki semakin fakih dalam beragama, semakin berhati-hati ketika hendak berpoligami. Ya, begitu. Intinya adalah dengan ilmu. Nah, bagaimana Rasulullah SAW menjalani kehidupan rumah tangganya, khususnya ketika terjadi problem. Yang pertama, beliau menggunakan metode tersenyum, ya, tersenyum dan
terkadang beliau berkelakar. Nah ini diambil dari kitab yang sangat menarik, judulnya Al-Asalib An-Nabawiyah fi Hillil Masyakil atau fi Hillil Mushkilat Az-Zawjiyah. Jadi metode-metode yang ditempuh oleh Nabi, ya metode-metode Nabawi di dalam mengatasi problematika rumah tangga. Ya, fi Hilli al-Masyakil atau Mushkilat Az-Zawjiyah, karya seorang doktor, Dr. Abdus Sami Anis. Ya, nama beliau Dr. Abdus Sami Anis. Ada kurang lebih 11 bab ya pembahasan khusus bagaimana beliau menghadapi situasi konflik. Paling tidak kita membahas 10 ya kalau cukup waktunya. Kalau cukup waktunya, kalau tidak paling ya entah 5 atau kurang dari itu. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca poin-poinnya terlebih dahulu. Ya, ringkasan dari kitab tersebut. Yang pertama adalah al-ibtisamah wad du'abah. Uslubul ibtisamah wad du'abah. Apa itu? Menggunakan metode tersenyum dan berkelakar. Jadi ada problem yang tidak harus dibawa ke meja hijau. Nah, tidak harus mendatangkan pihak ketiga untuk menengahi. Ya, cukup dengan tersenyum. Kemudian uslub yang kedua, metode yang kedua beliau itu menggunakan uslub at-taghadhi. At-taghadhi di sini adalah maksudnya membiarkan masalah untuk sementara waktu. Jadi beliau terkadang tersenyum, terkadang ya pura-pura nggak tahu atau membiarkan. Nah, kita akan membahas riwayat yang berkaitan dengan 2 poin ini terlebih dahulu ya. Bagaimana Rasulullah menghadapi suasana yang problematis namun dengan senyuman. Ini diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau berkata, qalat zakhala alayya yaumun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu aina kunta mundul yaum qala wa ya Humaira kuntu inda ummi Salamah faqultu ma tasba'u min ummi Salamah qalat fatabassama. Yang artinya, datang kepadaku suatu hari Rasulullah mendatangiku, ya. Kemudian aku berkata kepadanya, bertanya, aina kunta mundul yaum? Aina di mana gitu? Kunta kamu mundul yaum seharian ini. Ini kan kalau kita perhatikan pertanyaan Ibunda Aisyah, kayaknya mirip pertanyaan ibu-ibu pada umumnya. Kalau suaminya baru datang rumah, ya langsung ditanya, aina kunta mundul yaum? Seharian ini kemana aja? Ya, sehari ini kemana saja? Kenapa baru pulang? Dan waktu itu Rasulullah menjawab, ya Humaira, panggilan yang penuh kasih sayang, panggilan lembut, panggilan romantisnya Rasulullah kepada Ibunda Aisyah, khusus Humaira, yang pipinya kemerah-merahan. Wahai Humaira, ya kuntu inda Ummi Salamah, hari ini jatahnya Ummu Salamah, gilirannya Ummu Salamah, aku baru saja pulang dari rumahnya Ummu Salamah. Tambah cemburu, ya. Ma tasba'u min Ummi Salamah. Kemudian kata Ibunda Aisyah, apakah engkau belum merasa puas dengan Ummu Salamah? Syabiha yasba'u itu artinya kenyang. Ngapain ke rumah Ummu Salamah? Apa kamu nggak bosan sama Ummu Salamah? Gitu. Ya. Kemudian Rasulullah tidak menjawab apa-apa. Ibunda Aisyah menceritakan fatabassama. Rasulullah hanya tersenyum. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat lain, ini masih kasus yang sama. Ya. Ibunda Aisyah membuat sebuah permisalan. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala tukhbiruni anka law anta nazalta bi'udwataini ihdahuma lam tuz'a wal ukhra ihdahuma lam tur'a wal ukhra qad ru'yat ayyuhuma kunta tar'a? Qala allati lam tur'a. Qultu fa ana lastu ka ahadin min nisaika, kullu imra'atin min nisaika kanat inda rajulin ghairika.
Qalat fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini contoh Nabi menyelesaikan masalah dengan tersenyum. Ya. Dalam riwayat yang lain Ibunda Aisyah itu memberikan analogi kepada Nabi. Ya Rasul, tidakkah engkau memberikan aku ya informasi? Ya, artinya aku ingin meminta pendapatmu gitu. Aku ingin meminta pendapatmu. Kalau engkau singgah di sebuah lembah yang di situ ada tanaman yang sudah digarap atau lembah yang belum digarap, kamu pilih yang mana? Atau dalam riwayat yang lain, kamu pilih mana ya antara pohon yang sudah diambil buahnya oleh hewan-hewan atau pohon yang belum disentuh? Maka Rasulullah memilih sebuah ladang yang belum digarap ya, ataupun pohon yang belum disentuh makhluk lain. Nah, Ibunda Aisyah mengatakan bahwa inilah diriku yang satu-satunya perempuan ya yang engkau nikahi dalam kondisi masih gadis. Sedangkan istri-istrimu yang lain engkau nikahi ya, mereka semua adalah statusnya janda. Sudah pernah ya dalam tanda petik sudah pernah digarap oleh laki-laki selain dirimu. Rasulullah hanya tersenyum. Nah, dari dua contoh ini saja kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa Rasulullah SAW menghadapi kecemburuan istrinya dengan senyum. Nah, kemudian Dr. Abdus Sami Anis memberikan sebuah analisis ataupun komentar yang menarik. Beliau berkata, innahu tasaulun masyru' nabighun min hirsiz zauja ala zaujiha. Pertanyaan yang diajukan oleh Ibunda Aisyah itu pertanyaan yang wajar. Pertanyaan yang sifatnya bukan menginterogasi. Pertanyaan yang sifatnya adalah memberikan kode emosional. Ya, merasa ingin diberi kepastian bahwa Rasulullah juga masih cinta kepada dia. Dan riwayat yang kedua, Ibunda Aisyah itu pengen mendapatkan validasi, pengakuan bahwasanya dia lebih istimewa daripada istri-istri Nabi yang lain. Itulah salah satu ciri khasnya ataupun karakter sifatnya Ibunda Aisyah, selalu merasa si paling istimewa. Ya, mungkin itu juga dialami oleh kebanyakan perempuan, ya, istri-istri ataupun ibu-ibu di luar sana pengen diistimewakan oleh suaminya, pengen diratukan, ya, seperti itu. Maka pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bunda Aisyah ini mestinya direspon oleh seorang suami dengan respon yang baik. Nah, seringkali kata Dr. Abdus Sami Anis, seringkali walakin nazauj ahyanan, ya, kadang-kadang di sini bisa aja sering terjadi, ya. Walakin nazauj ahyanan, terkadang orang suami yara anna hadzal su'al tadakhul fi syu'unihi. Sayangnya para suami itu seringkali menganggap atau kadang-kadang menganggap pertanyaan-pertanyaan seperti itu bagian daripada intervensi, ikut campur urusan dia. Ya, kemudian kata Dr. Abdus Sami Anis, ya, wahirsun minaz zaujah mubalaghun fihi, atau ini termasuk cinta yang posesif. Suami pergi langsung diinterogasi, pulang dalam keadaan lelah langsung ditanya dari mana aja. Ya. Kemudian merasa ingin diratukan, ya. Kadang pertanyaannya itu nggak masuk akal, ya. Kadang nyebut nama artis gitu, ya, bilang ke suaminya, Pak, antara saya dengan artis fulana itu cantikan mana? Nah, suaminya jujur lagi gitu, ya. Ya, cantikan dia lah gitu. Nah, ini kemudian kata Dr. Abdus Sami Anis, wa yujadilaha wa tujadiluhu wa yukhasimuha wa tukhasimu wa takburul mushkilah wa tatafaqamu wa tazdadus syukuk. Nah, karena suami tidak paham itu adalah kode emosional atau pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan validasi, ya, itu justru suami merasa diserang,
merasa dikekang, merasa diinterogasi, sehingga terjadilah perdebatan. Suami mendebat istri, istri mendebat suami. Lalu masalah yang tadinya kecil menjadi besar, sehingga terjadilah saling tidak percaya. Litahulla mahalal thiqah al-mutabadilah, yang semula mereka itu saling percaya, ya, akhirnya menjadi saling ragu gara-gara perdebatan tadi. Perdebatan karena masalah-masalah yang sepele. Mimma qad yuaddi fi nihayatil mataf ilal hijran awit tolak. Nah, masalah itu membesar, kemudian menjadi lebih buruk, sehingga akhirnya berujung pada keretakan rumah tangga atau bahkan perceraian. Gara-gara apa tadi? Suami menonjolkan sisi egonya. Perempuan butuh kepastian. Kalau dia masih tetap cantik meskipun usianya sudah, nah, ibu-ibu nggak terima itu. Sudah matang, jangan bilang tua. Iya kan? Kalau dibilang tua nggak terima, walaupun kenyataannya seperti itu. Bilang aja sudah semakin matang. Padahal kalau sesuatu matang, bentar lagi busuk. Bingung, serba salah kita kalau milih diksi gitu ya. Nah, maka kalau berhadapan dengan situasi seperti itu, istri yang minta validasi emosi, merasa dia lebih cantik daripada artis manapun gitu misalkan. Kadang suka ada pertanyaan-pertanyaan usil kayak gitu kan. Atau diinterogasi gitu, seakan-akan diinterogasi, baru pulang langsung ditanya, cukuplah tersenyum. Dan senyum ini bukan senyum yang meremehkan. Senyum di sini adalah senyum bahwa kita tahu kebutuhan dia, ya, kebutuhan dia adalah ingin reconnecting, ya, reconnecting, mengkoneksikan kembali antara dua hati yang sempat terpisah gitu loh. Entah itu karena suaminya mancing ataupun suaminya kerja, ada yang menjadi driver, ada yang mencari tambahan income gitu ya. Walaupun ada juga suami-suami yang dalam tanda petik nakal, punya pos 2 gitu ya. Nah, itu yang bahaya ya, seperti itu. Nah, ini contoh yang pertama di mana Rasulullah itu menghadapi Ibunda Aisyah yang sangat pencemburu, yang selalu ingin diistimewakan, cukup dengan tersenyum. Ya. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW menghadapi persoalan dengan uslub at-taghadhi. At-taghadhi, yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah membiarkan masalah untuk sementara waktu. Ya, jadi tidak semua masalah itu harus diselesaikan ketika itu juga. Contohnya riwayat, lagi-lagi ini antara Rasulullah dengan Ibunda Aisyah. Ya. Dr. Abdus Sami Anis membawakan riwayat dari Anas radhiyallahu anhu, ya, Anas bin Malik tentunya. Anas bin Malik ini adalah salah satu khadimnya Nabi, pelayannya Nabi, asistennya Nabi yang membersamai Nabi selama beberapa tahun, artinya tidak sebentar ya. Kemudian beliau berkata, kana li Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'unis watin. Rasulullah mempunyai 9 orang istri. Fakana idza qasama bainahunna la yantahi ilal mar'atil ula illa fi tis'in. Masing-masing mempunyai jatahnya, mempunyai gilirannya, dan Rasulullah tidak akan kembali ke istri giliran yang mendapatkan jatah pertama kecuali selesai dengan istri yang mendapatkan giliran ataupun jatah yang ke-9. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9 itu sudah ada jatahnya sendiri-sendiri, digilir, ada waktunya. Tidak mungkin Rasulullah menyelisih itu. Tiba-tiba ya harusnya di harinya yang istri keempat atau tiba-tiba ke yang pertama. Namun fakana yajtami'na kulla lailatin fi baitil lati yatiha. Namun istri-istri Nabi itu biasa berkumpul. Ya, 9 orang istri ini biasa berkumpul di rumah yang pada malam itu menjadi gilirannya untuk didatangi oleh Rasulullah SAW. Fakana fi baiti Aisyah. Nah, malam itu ya ini adalah
jatah ataupun gilirannya, jadwalnya Rasulullah mengunjungi rumahnya Aisyah. Faja'at Zainab. Ya, Rasulullah sudah ada di situ dan istri Nabi yang lain ada di situ, kemudian datanglah Zainab. Famadda yadahu ilaiha, kemudian Rasulullah mengulurkan tangannya kepada Zainab radhiyallahu anha. Faqalat hadhihi Zainab, ya Rasul, ini Zainab. Sementara ini adalah malamku, kenapa engkau malah merangkul Zainab? Fakafan Nabi yadahu, kemudian Rasulullah melepaskan tangannya dari Zainab. Fataqa walada. Mereka berdua antara Ibunda Aisyah dengan Zainab ini saling beradu argumen. Nah, fataqa walada itu artinya saling berkata-kata, ya. Ya, debatlah mereka. Ya. Mungkin kata Zainab, orang cuman merangkul gitu aja nggak boleh gitu ya. Nah, tapi kan ini jatahku. Hey, mungkin imajinasi kita seperti itu. Ya, intinya mereka berdua antara Zainab dengan Aisyah ini akhirnya debat, bertengkar. Sampai-sampai suara mereka meninggi. Suara mereka meninggi didengar oleh Abu Bakar. Ya, didengar oleh Abu Bakar. Famarra Abu Bakrin ala dzalik wa sami'a aswatahuma faqala ukhruj ya Rasulullah ila shalat. Ya. Wahthu fi afwahihinna turab. Nah, Abu Bakar yang sedang berjalan melewat rumahnya Aisyah mendengar perdebatan Zainab dan Aisyah dengan suara yang meninggi, sudah datang waktu sholat. Ya, mungkin antara maghrib dan isya itu ya. Nah, datang waktu isya. Kemudian datanglah Abu Bakar, ya, ukhruj ya Rasulullah, keluarlah ya Rasul. Sumpahlah mulut mereka dengan batu, ya, dengan tanah. Jadi Abu Bakar pun nggak terima meskipun itu adalah putrinya, bukan ingin membela putrinya, bukan. Ya, bahkan dalam riwayat yang lain, ya, ketika Rasulullah izin ingin berbincang-bincang dengan Abu Bakar dan Abu Bakar juga minta waktu untuk berbincang-bincang dengan Rasul, suaminya Aisyah, ketika itu Rasulullah sedang berada di rumahnya Aisyah. Aisyah malah mengucapkan kalimat yang mungkin agak sedikit kurang beradab bagi Abu Bakar. Apa? Wallahi, sesungguhnya aku tahu engkau lebih suka Ali daripada bapakku. Jadi Rasulullah izin pengen ngobrol sama Abu Bakar yang itu adalah bapaknya Aisyah sendiri. Tapi Aisyah malah bilang, "Alah, enggak usah. Ya, kamu lebih suka Ali daripada bapakku." Maka kemudian Abu Bakar marah dan hampir menamparnya. Rasulullah pasang badan untuk menghalangi Abu Bakar supaya tidak bisa menampar Ibunda Aisyah. Nah, ini dua riwayat tentang bagaimana Rasulullah SAW tadi membiarkan konflik ataupun masalah sementara waktu. Ya, dikasih space. Kalau yang nomor pertama itu namanya calming down, ya, penenangan. Kalau yang kedua itu cooling down, gitu ya. Dikasih waktu jeda untuk berpikir. Kalau riwayat pertama tadi untuk yang masalah taghodi, Rasulullah SAW kan sholat. Selesai sholat, Aisyah dan Zainab merenung. Jangan-jangan kita habis ini akan diceramahin, ya, akan dimarahin oleh Nabi. Ya. Kemudian Aisyah merasa bahwa habis ini habislah saya. Ya, diceramahi suami, diceramahi bapak saya juga. Maka betul setelah itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memarahi Aisyah dengan kata-kata yang cukup kasar dan Rasulullah hanya diam. Ya, Rasulullah hanya diam saja. Dan dari riwayat yang lain ketika Aisyah mengucapkan kalimat seperti itu, sesungguhnya aku tahu bahwasannya, ya, engkau lebih mencintai Ali daripada bapakku, kata Ibunda Aisyah. Itu cemburu juga. Rasulullah hanya mendiamkan saja. Jadi terkadang Rasulullah tersenyum, terkadang Rasulullah diam, nggak usah mendebat. Tidak perlu didebat karena nggak akan menang. Ya, kalau kita mau mendebat perempuan nggak akan pernah menang. Rasulullah sudah mengajari itu. Ya, cukup dengan diam ataupun tersenyum, insya Allah selamat. Ya, kalau kemudian suaminya mendebat, istrinya juga membalas, ya, maka tiba-tiba muncullah
ya bisikan-bisikan dari setan, dia sudah tidak cinta lagi kepada saya. Dia sudah tidak cinta lagi kepada aku. Nah, dari situlah keretakan rumah tangga mulai terjadi. Nah, maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi suami yang baik ini ya jangan bertengkar di saat emosi sedang memuncak. Itu kan emosinya sedang memuncak itu antara Zainab dengan Aisyah. Ya kalau perlu pergi sebentar. Ya. Sebagaimana beliau juga mengatasi permasalahan antara putrinya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Yang kemudian Ali bin Abi Thalib keluar rumah ketika Rasulullah datang ke rumahnya Fatimah untuk mencari Ali bin Abi Thalib kemana? Dan ternyata Ali sedang pergi. Aina ibnu ammi, di mana? Ya, sepupuku. Ya. Di mana sepupuku? Dia lagi pergi. Ternyata lagi ada masalah itu antara Ali dan Fatimah. Dan Ali sedang ya tiduran, yang di situ ada Turab. Maka panggillah julukan Abu Turab kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, ini Rasulullah SAW tidak ingin supaya Ali dan Fatimah segera selesai masalahnya. Ada persoalan-persoalan yang tidak bisa langsung diselesaikan begitu saja, karena itu memang persoalannya sangat sederhana, ya bisa selesai dengan beriringnya berjalannya waktu. Ya terkadang ya intervensi ataupun mungkin mertua atau segala macam justru merusak suasana, membuat hubungan menjadi semakin renggang. Nah, ini yang bahaya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dua contoh ya uslub Nabi, metode Nabi di dalam ya menghadapi problematika rumah tangga. Yang pertama dengan at-tabassum, ya, tersenyum, kadang berkelakar. Kedua dengan at-taghadi, yaitu apa? Mendiamkan masalah untuk sementara waktu. Nah, kemudian yang ketiga al-hiwar wal iqna. Dengan menggunakan metode dialog. Dengan metode al-hiwar, muhawarah, ya, bercakap-cakap, dan iqna. Iqna di sini dialog yang ya dari hati ke hati. Di mana lagi-lagi Bunda Aisyah ya. Bunda Aisyah radhiyallahu anha pernah cemburu kepada Sofiyah binti Huyai. Ya. Karena Sofiyah binti Huyai ini adalah satu-satunya istri Nabi yang bukan dari keturunan orang Arab, dia dari keturunan Yahudi. Bahkan Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, bapaknya Sofiyah adalah seorang pemuka Yahudi Bani Nadir yang kemudian diusir oleh Nabi. Ya, setelah diusir menghasut Abu Sufyan, kemudian terjadilah perang Khandaq. Ya, dia di Khaybar kan waktu itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika terjadi kecemburuan antara istri-istrinya, antara Sofiyah dengan Aisyah? Rasulullah mengajarkan ketika Sofiyah binti Huyai ini merasa dirundung, merasa dibully, yang mungkin sudah pernah kita bahas ya, bahwasannya ya ketika Sofiyah dibilang sebagai orang Yahudi dan dia merasa disudutkan, Rasulullah mengajarkan kepada Sofiyah, ya katakanlah kalau kamu disebut seperti itu lagi, katakanlah bahwasannya bapakku adalah Nabi, pamanku adalah Nabi, dan suamiku adalah Nabi. Maksudnya keturunan Bani Israel, banyak nabinya. Nabi Musa, Nabi Harun, dan suaminya adalah seorang Nabi Muhammad SAW. Jadi ini cara Rasulullah SAW berdialog dengan istri-istrinya. Ya, dan ketika Ibunda Aisyah mengeluarkan kalimat yang nadanya itu merendahkan ataupun meremehkan, Rasulullah menjelaskan bahwasannya kalimat itu kalaulah ya tumpah ke lautan, maka itu akan bisa merusak ya samudra luas. Ya, jadi kata-kata yang diucapkan antara satu istri dengan istri Nabi itu harus diluruskan juga. Ini bagian daripada al-hiwar wal iqna. Kemudian Rasulullah SAW juga menggunakan metode al-aizah wat tazkir, yaitu memberi nasihat dan pengajaran. Ya, memberi nasihat-nasihat yang baik, ya mengajari istri-istrinya ya di saat terjadi konflik.
Nah, kemudian Rasulullah SAW juga memberikan teguran yang tegas, ya, al-itab asyadid indal ghadab. Dan Rasulullah SAW juga memberikan contoh, ya, at-tatsabbut wa tahqiq qabla isdaril ahkam, yaitu mencari bukti sebelum menetapkan hukum. Ya, ini kisahnya hadisul ifki, di mana Ibunda Aisyah dituduh selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Rasulullah tidak kemudian terbawa isu, juga tidak mencecar berbagai macam pertanyaan kepada Ibunda Aisyah, tapi Rasulullah diam saja. At-tatsabbut, ya, wa tahqiq, ya, mencari yang benar seperti apa. Ya, sehingga turunlah wahyu yang membela kesucian Ibunda Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW juga memutuskan hukum secara adil ketika terjadi konflik antara istri-istri Nabi. Ya, suatu ketika Ibunda Aisyah, lagi-lagi Bunda Aisyah dengan Ummu Salamah, ya. Ibunda Aisyah dengan Ummu Salamah ini pernah terjadi konflik di antara mereka. Ibunda Aisyah menumpahkan makanan, ya, kemudian memecahkan wadahnya, ya, wadah makanan tersebut, ya, karena cemburu. Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwa makanan diganti dengan makanan, wadah diganti dengan wadah. Artinya adil. Ya, tidak mentang-mentang Aisyah adalah istri yang paling dekat, yang paling muda, satu-satunya yang gadis, yang paling dicintai, yang paling istimewa, lalu tidak ditegakkan keadilan di antara istri-istri Nabi. Dan Rasulullah SAW juga menggunakan metode al-hajr al-jamil. Beliau membiarkan ataupun, ya, mendiamkan istrinya selama beberapa saat. Sebab turunnya surat At-Tahrim itu. Ya, Nabi mengharamkan, ya, istri-istrinya, karena antara Ibunda Aisyah dengan Hafsah ini bersekongkol, ya, tentang bagaimana Rasulullah SAW, ya, mulutnya itu bau madu gitu katanya. Ya, ini konspirasi mereka berdua, ya, yang kemudian mereka berdua taubat. Ya, karena itulah Rasulullah SAW mengharamkan madu. Ada juga yang mengatakan karena Rasulullah ketika itu sedang, ya, bermesraan dengan Maria Al-Qibtiyah, ya, sebab turunnya surat At-Tahrim, yang kemudian ini membuat Hafsah cemburu dan dia laporkan kepada Ibunda Aisyah. Kemudian, ya, diceritakanlah bahwasannya Rasulullah ini kalau mendatangi istri-istrinya, ini yang menghasut Ibunda Aisyah dan Ibunda Hafsah, kalau Rasulullah datang kepada kalian, sebutkanlah bau maghofir. Maghofir itu semacam, ya, buah, ataupun ada juga yang mengatakan itu madu yang baunya kurang sedap, sehingga Rasulullah, ya, mengharamkan itu. Ya, kemudian uslub yang lain di mana Rasulullah SAW menawarkan opsi dan musyawarah. Yang ke-9 yaitu takhir wa tasyawur. Ini sebab turunnya surat Al-Ahzab ayat 28 sampai 29, ya. Di mana Rasulullah SAW memberikan opsi kepada istri-istrinya yang menuntut tambahan nafkah. Menuntut tambahan nafkah. Bukan Rasulullah tidak memberi nafkah, Rasulullah itu memberi nafkah karena itu kewajiban. Namun, ya, istri-istri Nabi ini melihat bahwasannya Rasulullah semakin hari semakin kaya raya. Ini kalau menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani terjadinya pada tahun 9 Hijriah. 9 Hijriah berarti setelah penaklukan Mekah dan Hunain. Ya, Rasulullah SAW mendapatkan harta rampasan yang sangat banyak, berupa unta, kambing, ya, dan, ya, macam-macam senjata. Intinya sahabat Ansor pun ketika itu pengen mendapatkan bagian, namun Rasulullah lebih memberikan bagian itu kepada para mu'allaf. Ya, kalau sahabat Ansor yang selama ini tulus membantu Nabi juga ingin mendapatkan jatah, apalagi istri-istri Nabi, mereka juga manusia biasa, maka mereka menuntut tambahan nafkah yang selama ini sebenarnya Nabi sudah menunaikan kewajiban, tugas, ya, memberikan hak-hak mereka mendapatkan nafkah yang layak, tapi karena mereka melihat bahwa Nabi semakin kaya raya, mereka minta diberi tambahan. Ya, maka turunlah surat Al-Ahzab ayat 28 sampai 29 yang berbunyi, hai Nabi, katakanlah, ya, qul ya ayyuhan nabi li azwajika, kepada istri-istrimu,
Ya, mana yang lebih kalian pilih? Ya, apakah bersama Rasulullah ataukah dunia? Ya, jadi Rasulullah memberikan opsi. Apakah lanjut denganku, ya, namun hidup sederhana, atau kamu mendapatkan harta yang melimpah, namun kita berpisah. Nah, ini bagian daripada at-tasyawur, ya, at-tasyawur wa takhyir. Rasulullah memberikan opsi dan musyawarah. Nah, dari kisah ini kemudian tadi Dr. Abdus Sami Anis mengatakan bahwa ada banyak pelajaran yang bisa dipetik. Di antaranya yang pertama, tatbiqun ra'yun lima bda'is syura. Ya, bahwa Rasulullah memberikan praktik yang indah untuk dasar-dasar dalam musyawarah. Rasulullah bersikap, baik, kalau memang kalian lebih menginginkan harta dan gemerlapnya dunia, ya, maka silahkan ambillah harta tersebut. Namun jika engkau, ya, lebih menginginkan Allah dan Rasulnya, maka siaplah hidup yang zuhud. Ya, seperti itu. Jadi ini bagian daripada Nabi mendidik istri-istrinya juga. Kemudian pelajaran yang berikutnya adalah ini, kalau menurut Dr. Abdus Sami, ya, Anis, beliau mengatakan launun min alwani takrimil mar'ah. Salah satu bentuk penghormatan kepada perempuan bi istisyaratiha, dengan mengajaknya bermusyawarah, wa bi i'tibariha 'udwan fa'ilan fi hadhil usrah. Jadi perempuan itu juga dianggap sebagai anggota yang aktif dalam menyuarakan pendapatnya, menuntut haknya. Ya. Jadi Rasulullah SAW memuliakan perempuan, memuliakan istri, salah satunya adalah dengan memberikan opsi dan mengajak musyawarah. Kemudian Rasulullah SAW juga mengajarkan adabun karim fi hilil muskilat az-zawjiyah. Salah satu adab yang mulia di dalam mengatasi, ya, problematika rumah tangga, yaitu apa? At-tarrawi wal hudu wa adamal isti'jal, yaitu dengan bersikap rileks, tenang, tanpa tergesa-gesa. Ya, ini buktinya adalah Rasulullah SAW berkata, inni dzakirun laki amron mauhibbu an ta'jali fi, ketika turun perintah dalam surat Al-Ahzab ayat 28 sampai 29 itu, ya, maka yang pertama kali diajak berbincang, diajak bermusyawarah adalah Ibunda Aisyah. Yang pertama kali. Dan Rasulullah ketika ingin mengajak dialog, mengawali dengan sebuah kalimat, inni dzakirun laki amran, sesungguhnya aku ingin menyebutkan sebuah perkara kepadamu, ma'uhibbu an ta'jali fi, tapi kamu jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan. Dipikirkan dulu, direnungkan dulu. Ya. Baru Rasulullah menyampaikan surat Al-Ahzab ayat 28 sampai 29 itu. Kemudian yang keempat, contoh pelajaran yang keempat dari riwayat ini adalah uslubun ra'yun fi takhfifil athar. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan metode yang indah dalam meminimalisir dampak, ya, konflik antara suami istri. Yaitu dengan apa? As-sukut wa adamul iktsar minal kalam halata tafaqumil muskilah. Ya. Jadi Rasulullah diam dan tidak banyak berbicara. Diam dan tidak banyak berbicara ketika permasalahan ini semakin meruncing. Ya. Apalagi laki-laki. Ya, secara default laki-laki harusnya lebih banyak diam. Namun kalau laki-laki ini sudah terkena penyakit NPD, kata orang, ya, yang sering disebutkan oleh para netizen, NPD, Narcissistic Personality Disorder, gitu, cenderung manipulatif, cenderung, ya, playing victim, ya kan, menganggap bahwa dirinya selalu benar, atau kalaupun mengaku salah dia tetap mencari-cari alasan supaya dimaklumi, begitu. Nah, ini masalah, ya. Kemudian Rasulullah SAW juga mengajarkan dalam masalah takhir ini istisyaratul abawain, ya, meminta musyawarah kepada kedua orang tua, yang dalam hal ini adalah Abu Bakar dan Umar, ya, Abu Bakar sebagai orang tuanya Aisyah dan Umar sebagai orang tuanya Hafsah, ya. Mereka berdua dipersilahkan oleh Nabi untuk apa?
untuk memberikan pendapat tentang komplain dari istri-istri Nabi, ya, berkaitan dengan nafkah, jatah nafkah yang sejatinya mereka sudah mendapatkannya, namun biasa ya, manusiawi. Ya, manusiawi sekali ketika seseorang itu ingin mempunyai harta yang banyak. Ya, ingin mempunyai harta yang melimpah. Nah, dari sini secara umum kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya rumah tangga orang yang paling mulia sekalipun tidak terlepas dari yang namanya konflik, tidak terlepas dari yang namanya problem. Ya, begitu juga para sahabat. Bahkan Rasulullah SAW, ini uslub yang ke-10, Rasulullah menjatuhkan talak. Ada istri yang ditalak kemudian dirujuk. Siapa? Hafsah binti Umar. Hafsah binti Umar. Ibunda Hafsah itu pernah ditalak oleh Nabi. Allah alam sebabnya kenapa? Mungkin ya karena dia putrinya Umar, akhlaknya mungkin mirip seperti ayahnya. Dan itu keras ya. Jadi sulit bagi Nabi untuk menundukkan Hafsah. Sehingga Hafsah sempat ditalak tapi kemudian dirujuk. Kenapa? Karena dapat pesan dari malaikat Jibril bahwasannya Hafsah adalah istrimu di surga. Sesungguhnya dia adalah sawwamah qawwamah. Dia adalah perempuan yang banyak saum dan banyak qawwam. Qawwam maksudnya banyak mendirikan salat malam. Ya, sawwamah. Dia itu adalah perempuan yang rajin ibadah, entah itu saum sunnah ataupun salat sunnah. Ya, jadi bahkan kalau dalam kitabnya beliau ada uslub yang tadi tidak disebut, di mana Rasulullah sempat mendorong secara fisik, ya, menyadarkan, memberi sentuhan fisik, tidak sampai memukul, ya, tidak sampai memukul, tapi memberikan dorongan fisik secara fisik. Ya, bagaimana, ya, ketika ada problem, ya, perempuan ini perlu juga disadarkan, ya, seperti itu. Jadi ini sekilas sinopsis dari kitab yang berjudul Al-Asalib An-Nabawiyah fi Hilil Mushkilat Az-Zawjiyah. Bagaimana Rasulullah SAW menempuh metode-metode di dalam mengatasi problematika rumah tangga. Namun sebelum membahas cara-cara Nabi untuk mengatasi masalah suami istri, Rasulullah SAW, ya, disebutkan dalam kitab ini beliau adalah sosok yang sangat romantis. Jadi penulis, ya, Dr. Abdul Sami Anis, beliau sebelum membahas poin-poin tadi, ada 10 atau 11 poin, lebih dahulu menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW adalah sosok yang pandai di dalam, ya, mengkondisikan hati istri-istrinya. Di antaranya Rasulullah mengajak istrinya untuk, ya, berolahraga, kemudian memperbolehkan istrinya untuk mencari hiburan yang mubah. Ya, kemudian Rasulullah SAW juga bercengkrama. Ya, Rasulullah SAW juga mengajak istrinya mendatangi walimah ketika beliau diundang. Ada banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita teladani dari Rasulullah SAW. Namun pertanyaannya, kenapa banyak suami yang gagal di dalam meniru Nabi? Ya, biasanya karena mendahulukan ego dan gengsi pribadi, menganggap bahwa dirinya adalah yang paling harus didengar, yang paling harus ditaati, padahal suami ini harus menjadi provider, harus menjadi protektor, harus menjadi pengayom, harus menjadi, ya, sosok yang bisa melindungi istrinya. Bahkan kalau tadi kita bahas, ya, di mana Rasulullah SAW melindungi Aisyah saat hendak ditampar oleh Abu Bakar. Ya, jadi harusnya seorang suami itu menjadi pelindung, bukan beraliansi dengan pihak ketiga. Ya, menjadi pelindung istri, bukan malah beraliansi dengan pihak ketiga, meskipun itu adalah mertuanya sendiri. Ya, karena wanita setelah dia menikah, maka dia menyerahkan ketaatan sepenuhnya kepada suami, berpindah dari ayah kepada suami. Maka yang paling layak, yang memberikan perlindungan dan yang paling wajib adalah suami kepada istri. Demikian yang mungkin bisa kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi pemicu untuk mengkaji lebih dalam lagi, dan poin-poin yang belum dibahas bisa kita bahas pada
pertemuan yang akan datang. Jazakumullah khairan ala husni timamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.